Waqala wattaqullaha, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dalam surah An-Nisa itu. An-Nisa. Wattaqullaha, dan bertakwalah ya kalian pada Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yaitu zat, yaitu Allah, tasaaluna, yang kalian senantiasa meminta, memohon bihi, kepada itu allazi, pada Allah, wal arham, dan hendaklah kalian juga itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal arham, dengan senantiasa menjaga persaudaraan. Yakni ikhsyallaha allazi tasaaluna bihi, ya. Yakni khasya, yakni mana takut, ya. Bimana takut, bukan bimana takut harus lari, ya, tapi harus patuh. Takutlah kalian kepada Allah, allazi, yang tasaaluna bihi, al-hajati wal arham, ya, yang senantiasa kalian tasaaluna, meminta, memohon bihi, kepada Allah, al-hajati, ya, banyaknya dan akan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, wal arham, dan juga silaturahmi ataupun persaudaraan. Nah, warham, wal arham itu yakni ittaqu, ya, ittaqul arham, ya, fasiluha wala taqta'uha. Ya, dimaksudkan wal arham yakni ittaqu, ya, ilham, ya, peliharalah, takwalah kamu itu, ya, kalian itu, al arham, tentang arham, persaudaraan, fasiluha, maka sambunglah persaudaraan tadi, arham itu, wala taqta'uha, dan janganlah kalian itu memutuskan arham, ya, memutuskan persaudaraan. Nah, ini dalam surah An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan, dan maksud ini seringkali dibacanya tatkala acara pernikahan, ya, acara pernikahan sering dibaca surah ini karena memang di samping bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seseorang atau kalian itu senantiasa memohon, ya, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala persoalan, ya, baik masalah kekuatan iman Islam, berikan taufik hidayah, sehat dan afiat, ya, mohon petunjuk, mohon rahmat, mohon ampunan, mohon ridhonya, ya, mohon husnul khotimah, mohon selalu bimbingannya, hidayahnya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon selalu bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan seluruh problematik kehidupan yang kita hadapi itu. Semuanya adalah tasa'aluna bihi, ya, senantiasa manusia itu, untuk kita itu, ya, memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah suatu perkara, ya, suatu masalah itu kalau sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada suatu pun yang mampu untuk menghalangi, ya, nggak ada suatu pun dia ataupun siapa saya yang mampu untuk menghalangi apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Ya, sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Ya. Atas nama Allah semuanya, semua habis sudah perkara, ya. Ijaruji al-amru ila asliha, ya, fantah, apa namanya, fantah, ya. Apabila suatu perkara diserahkan kepada ahlinya, kepada asalnya itu perkara, maka perkara tadi itu intaha, perkara itu selesai. Ini, ya. Jadi segala sesuatu kalau diserahkan kepada asalnya perkara, semuanya beres. Tergantung bagaimana, tergantung nilai makom keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala itu firmankan, ya, di dalam ayat lain itu, bahwa para hamba itu hendaknya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu, artinya prasangka baik tadi itu jangan pernah merasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa putus asa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu, gitu, ya. Aku ini
berada seirama dengan prasangka hambaku, prasangka sang hamba bi terhadapku itu, ya. Wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersama sang hamba itu. Jadi kalau sang hamba tadi berprasangkanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak yakin, ya, jangan-jangan gitu ngomongnya, ya. Akhirnya kan jadi kagak jelas itu. Karena jangan-jangan ini. Nah, ya, mestinya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tuntas, ya. Penyerahan diri kepada Allah harus tuntas, ya, segala semuanya tinggal kita bagaimana kita berbuatnya. Nah, kita yang berbuat. Ya. Ini insyaallah allazi tasaluna bihi wal arham. Di mana takutlah kalian kepada Allah tadi, allazi tasaluna bihi, ya, kepada Allah lah kalian itu memohon, ya, bihi kepada Allah, al hajati, ya, ini bentuknya apa namanya jama' muannas, ya, jama' muannas salim, jadi itu, ya. Nah, khalaqal ardo wassamawati, gitu jadi bacanya, ya, sebab ada alif dan ta tuh jadinya, ya. Jadi baca atasa alunal hajati bihi, gitu saya jadinya, ya. Nah, karena bentuknya ada alif dan taknya tadi itu, ya. Nah, kalian meminta tentang seluruh hajat, seluruh kebutuhan. Nah, di sini Pak, ya, apa sebenarnya hajat yang paling penting itu kita kepada Allah, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia itu sendiri. Hajat yang paling penting yang nggak bisa diusahakan manusia oleh sendiri itu adalah mohon hajat kita agar dijaga, dipelihara iman Islam. Ini yang paling utamanya. Itu bukan hak kita itu. Iman Islam bukan punya kita. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat iman Islam oleh Allah, nah, inilah nggak ada yang bisa, ya. Nggak ada yang bisa menghindar dari itu. Makanya hajat itu yang paling pertama agar Allah pelihara iman Islam sampai akhir hayat, sampai kita mati dalam keadaan iman Islam, ya. Sampai kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Hajat itu yang paling pertama. Yang kedua apa, ya? Yang kedua, kita butuh rahmat Allah di dalam setiap suasana. Butuh rahmatnya. Kalau rahmat sudah diangkat sama Allah, ibadah menjadi berat karena rahmat sudah diangkat oleh Allah. Ini Pak, ya, sholat subuh kesiangan karena rahmat diangkat oleh Allah. Perhatikan dah, ya, kenapa nih? Nggak ada keringanan, jadi berat itu ibadah kita kepada Allah. Istighfar aja hari 100 berat, rahmat diangkat oleh Allah. Bagian rahmat kan banyak tuh jenisnya, ya. Rahmat Allah, nikmat Allah ini kan ada 99 di dunia, ya. Apa namanya, ada cuma satu yang diberikan oleh Allah, tapi nanti di akhirat 90 sampai 100, ya. Nah, ini berat. Kita dengar tuh Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengar. Panggilan panggilan Allah semata-matanya. Orang kalau sudah tahu itu panggilan Allah, jangan disepelekan dong. Jangan dianggap ringan dong, gitu ya. Ini kan terkadang menganggap sepeleknya kita terhadap panggilan Allah. Siapa yang manggilnya coba? Para nabi kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya Musa, langsung menghadap. Ya. Baginda Nabi kalau sudah dipanggil oleh Allah, sami'na wa ata'na. Nggak pakai protes, nggak pakai ntar dulu. Ya, ntar dulu ya Allah. Kita itu yang begitu Mas, ya, tanggung ini, ada tanggungnya kita, ya. Kita kembali kepada fikihnya, ya. Kita kembali kepada fikih boleh saja, emang harus dengan syariah, ya. Syariah, ilmu pokok, ilmu fikih itu harus kita jaga, kita pelihara, kita amalkan setiap situasi, karena itu adalah sumbernya. Ntar dulu ya Allah, ya, masih tanggung ini. Nah, lagi makan sedang enaknya, jangan terusin makannya, ya, jangan ditinggal tuh, ya. Dimakan bebahak ntar kalau nggak diterusin makanannya, ya, terusin. Ntar jam berapa? Ntar insya Allah jam 1 ya Allah saya sholat zuhur. Nah, begitu, ya. Jadi harus ada di hati ini terenyuh, ya,
gerakan untuk memenuhi panggilan Allah. Berbeda dengan para musawifin. Kalau musawifin itu nggak ada, ya. Walaupun di samping dia dengan syariahnya dan musawifin tasawufnya, ya, dalam kondisi apa saja begitu datang panggilan Allah, sami'na wa ata'na, ya, langsung dia lakukan itu tanpa pamrih. Kenapa? Ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Berbuatlah untuk dunia kamu seolah kamu itu hidup 1000 tahun, hidup selama-lamanya. Coba, kalau urusan dunia kita seolah-olah hidupnya, bagaimana itu maksudnya? Bukan menumpuk harta, bukan. Tatkala sedang melakukan sesuatu, datang panggilan akhirat, datang panggilan Allah, tinggalkan. Kenapa? Dunia masih ada bisa. Duniawi, urusan duniawi masih ada. Kenapa? 1000 tahun. Tadi itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu, seolah kamu itu hidup 1000 tahun, besok masih ada. Itu maksudnya, ya. Lagi mencangkul di sawah, datang panggilan Allah, ya, azan, ya, muazin tuh ditinggal. Gitu ya, tinggal lagi makan ditinggal panggilan Allah. Urusan dunia masih ada 1000 tahun ke depan. Nah, itu begitu mestinya. Nah, hanya kita nggak boleh lepas dari syariah, ya, dari syariat, apalagi tarekat dan hakikat, nggak boleh lepas itu. Kenapa? Karena berawal kita ini dari belajar ilmu syariat, ya. Begitu datang panggilan Allah dalam keadaan sibuk, harus ada di dalam hati, ya Allah, ntar jam sekian. Begitu kudunya. Yang bahayanya apa? Yang bahayanya tenang-tenang saja dia. Ya, hatinya nggak ternyuh. Ya, tuh. Kenapa? Hati tidak ternyuh karena rahmat sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya diangkat itu jangan main-main, Pak. Ya, jangan main-main. Nabi Adam, ya, Nabi Adam waktu di surga dibohongi oleh iblis. Padahal dibohongi. Padahal tahu Nabi Adam itu yang masuk, yang datang adalah iblis. Ya. Tapi iblis bagaimana? Ya, hai Nabi Adam, ya, atas nama Allah sebenarnya kamu kenapa nggak boleh makan buah khuldi itu? Kamu kenapa, tahu nggak ente? Ya. Itu kalau kamu makan, kamu hidup abadi. Kalau kamu nggak makan, kamu akan mati. Nggak ibadah kamu kepada Allah kalau udah mati, kan? Gitu bilang, ya. Bilang itu. Kalau kamu udah mati, kamu nggak bisa ibadah. Iblis bener ngomong itu, bener ya. Ya, tahu banget. Nabi Adam pada tahu itu iblis ketika itu. Tapi dia tergoda. Kenapa tergodanya? Bukan tergoda atas iblisnya. Karena atas nama Allah, saya kalau mati nggak bisa ibadah, lebih baik dia makan itu. Dia makan tadi buah yang dilarang itu tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Karena apa? Karena menyebut Allah ke iblis. Ya, iblis menyebut Allah. Kita manusia, ya, disebut-sebut nama Allah, disebut-sebut kalimat tauhid. Nah, itu hati tidak bergeming sedikit pun. Ya, tidak bergetar. Jangankan disebut-sebut, kita yang nyebut, Pak. Kita yang nyebut tuh, ya. Kagak bergeming itu hati. Kagak ada asar di dalam hati kita itu. Tidak terpesona dengan sebutan-sebutan kalimat tauhid. Nah, ini di mana kita itu? Ya. Makanya hajat kita tadi banyak sekali. Minta dipelihara iman Islam, ya. Kalau sehat dan afiat, minta dicurahkan rahmat dan nikmat oleh Allah. Minta ampunannya, ya, minta ampunan Allah, minta ridhonya, minta diberi semangat ibadah, minta diberi khusyuk ibadah oleh Allah, minta diterima ibadah kita oleh Allah. Itu hajat yang sesungguhnya. Minta husnul khotimah saat sakaratul
minta selamat di alam kubur, minta selamat di padang mahsyar, minta selamat di syirat. Itu hajat yang sebenarnya, Pak. Ya, bukan mau bawa banda mulu kita. Hajat kita bawa banda mulu ya. Ya Allah. Aduh. Nah itu. Udah gitu ngeluh lagi, aduh. Nah ya, kan bawa banda mulu, bukan. Itu mah hajat dunia, ya. Yang masih bisa diikhtiarkan oleh manusia. Bisa diikhtiarkan oleh manusia selagi masih sehat, masih hidup, teman banyak, sahabat banyak. Nah, ini kekeliruannya. Makanya ada sholat sunnah hajat. Untuk apa sholat sunnah hajat? Maka diperbanyak sholat sunnah hajat itu sebanyak-banyaknya. Karena termasuk di dalam dalam sholat mutlak, ya, yang tidak ada waktunya, yaitu dan tidak ada jumlah rokaatnya, minimal 2 rokaat kapan saja menunaikan. Kenapa? Hajat kita banyak sekali kepada Allah. Aku sholat sunnah hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, enggak sepele, ya. Itu tidak sepele. Kenapa berat? Rahmat belum diberikan oleh Allah. Nikmat belum diberikan oleh Allah. Kalau sudah diberikan oleh Allah, ya, kita lihat bagaimana baginda Rasul, ya, sampai membengkak kedua kakinya karena terlalu lama, terlalu banyak sholatnya. Sayyidina Umar sholat sunnahnya 300 rakaat sehari semalam karena kasih nikmat oleh Allah. Syekh Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sehari semalamnya. Syekh Ja'far Asy-Shadiq 500 rakaat sehari semalam. Ini Pak, siapa yang mau kita contoh coba? Di Al-Quran kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta, ya, alladzina an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para sahabat, para aulia, para orang-orang soleh. Nah, mohonlah kepada Allah. Ya. Siapa lagi? Hasan Bisri 500 rakaat dari semalam. Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat, perempuan tuh. Ya, perempuan 1000 rakaat. Di saat dia punya suami, di saat dia menjanda, ya, sampai tuanya 1000 rakaat sehari semalam sholatnya. Kita di mana, Pak? Ya, kita sama qobliyah subuh aja awal, ya, qobliyah subuh, masya Allah, itu lebih bagus dari dunia seisinya, ya, cuma 2 rakaat, sama sholat wudhu aja nggak peduli, sama rawatib nggak diperhatikan itu. Begitu sombongnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka yang sangat tawadu kepada Allah, rela, ya, memperbanyak ibadahnya, memperbanyak sholatnya kepada Allah. Nah, belum lagi zikirnya, belum lagi baca Al-Qur'annya, belum lagi beristighfarnya. Kita dibilang sibuk apa, Pak? Ya, coba periksa. Dibilang sibuk apa kita? Yang punya kerjaan. Nganggur semua. Ya, sibuk apa? Banyak sekali waktu luang padahal. Ya, coba kita perhatikan dari bangun tidur sampai belum tidur, sampai jam 3 pagi, sampai setengah 4, HP online terus. Itu tuh, Pak. Itu ya, saya sering perhatikan di grup itu. Ya, tadi, wah Allah, ini udah jam 3 masih online aja. 3 pagi, ya kita kagak tahu, ya mungkin dia sudah gitu ya, mungkin sudah, kita kagak tahu gitu ya, ternyata kitanya yang kagak bener gitu. Mereka mah bener, mungkin sudah pada sholat, sudah pada zikir, ya. Di saat itu dia pegang HP, dia lihat, kebetulan kita ngelihat, ya, kita sosokan lagi, ngapain orang mau giniin HP. Ya, gitu. Coba ini di mana, Pak? Ya, kerendahan hati kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Ya, itu bukan yang wajib saja, yang fardu. Nah, itu baru segitu, belum lagi mengarahkan hati kita, mengarahkan pemikiran kita pada satu fokus, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya ittaqullah, ya,
bukan sekedar bertakwa kepada Allah itu menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan, bukan sekedar itu. Ya, itu mudah. Lapisan luar memang begitu. Orang itu sholat, kita bilang takwa. Orang itu puasa, kita bilang takwa. Dia baca Al-Quran, dijauhi maksiat, ya, menjauhi mencuri, tidak berzina, tidak mabuk, ya, dan lain sebagainya. Kita anggap itu ada orang yang bertakwa. Takwa itu orang. Tapi pada hakikatnya, kalau lebih mendalami makna takwa yang sebenarnya, maka dimulia Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa kepada Allah. Salah satu diantaranya apa? Sampai marah aja dia udah nggak punya. Ya? Dia udah nggak punya marah, udah nggak punya emosi. Kenapa? Dia malu kepada Allah. Ya? Allah nggak pernah marah. Akhlak tuh ya. Asma Allah dibaca mulu sama kita itu. Ya Rahman, Ya Rahim, ya, Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Tapi tidak berbuah di kalbu kita. Kenapa tadi? Tidak belajar ke arah situ. Ya. Malesannya udah kagak ada. Ya, amarahnya sudah tidak ada. Ya, nafsunya sudah nafsu kamilah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah. Ya. Sudah nafsu yang kamilah. Nah, disitulah kita, ya, orang yang sudah begitu, kita bahaya sekali, ya Pak. Orang yang sudah sampai ke tingkat itu, dia mengetahui kondisi hati dan pemikiran kita. Nah, itu Pak, ya. Makanya nggak ada yang tersembunyi sama orang yang begitu. Dia tahu persis itu. Ya. Contoh siapa? Contoh adiknya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu. Ya. Ketika sholat berjamaah, Imam Ghazali seorang imam besar, ya, seorang ahli ilmu beliau itu, mengarang kitab, nggak pernah berhenti, ibadah nggak pernah berhenti, dan nggak menikah sampai akhir hayatnya, Imam Ghazali jadi imam, ustadz, ya, jadi imam dia, adiknya di makmum. Adiknya sebelah kanan, ibunya sebelah kiri. Itu biasa ya, kalau perempuan harus ada sebelah kiri belakang, ya, di sini. Laki-laki. Selesai sholat, adiknya bilang sama ibunya, "Ma, besok mah jangan berjamaah sama Abang Ahmad." Ya, Imam Ghazali ya. Dah, emang apa? Abang Ahmad ya, pikirannya kotor, dadanya penuh darah. Jangan, Bang. Lagi sholat tuh ya. Makanya orang yang semacam itu tadi tahu persis ya sifat egonya, sifat riaknya, ya, sifat hasudnya, keburukan di dalam hatinya, ketidakkhusyuannya ketahuan semua sama mereka mah. Kita mah kan kagak tahu, kita mah berprasangka baik aja udah, kita mah ya, siapapun itu imamnya berprasangka baik udah kita. Itu ya. Nah, apa? Ditanya sama Imam Ghazali. Nah, ibunya ngomong tuh, "Lu ngapa?" Kata adik, "Lu pikiran lu kotor lagi sholat." Ya. Bukan begitu, mah. Saya sedang ngarang sebuah kitab tentang masalah haid dan nifas kaum wanita. Itu Pak, ya. Jadi kebawa di dalam sholat. Kata adiknya, "Mak, pikiran abang kotor." Ya, aku pikirannya kotor, mikirin begituan, kata dia. Ya. Nah, abangnya tanya tuh, Imam Ghazali tanya sama adik, ente deh, ya. Di mana dapat ilmu itu? Di sana Pak. Di tukang pencari rumput, tukang ngoret rumput, tukang ngaret rumput. Wah, bener? Iya. Di mana tempatnya? Di sana. Dianterin tuh. Saya belum teruskan. Maka ada hadis Nabi, "Man izdada ilman lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa buda." Barang siapa yang mencari ilmu, silahkan ilmu apa pelajari. Kealiman, tingkat kealimannya silahkan. Tapi tidak mencari ilmu hidayah di jalan Allah, ya, tidak akan bertambah keilmuannya, pemahamannya tadi itu, illa bu'da, kecuali semakin jauh dari Allah. Kalau tidak mencari ilmu hidayah, ilmu petunjuk kepada
bagaimana menelusuri perjalanan kepada Allah. Sampai itu Imam Ghazali. Ini kan masalah takwa dulu ya. Ini masalah takwa dulu. Sampai Imam Ghazali itu ke tukang rumput dicari. Sampai di sana, kata tuan rumah, kata calon gurunya tuh, ya, kata calon gurunya, "Ini mau belajar mana?" "Iya." "Emang kita sanggup?" "Insya Allah susah." Sekarang halaman rumah anak, samping, depan, belakang itu bersihkan. Rumput-rumputnya, sampah-sampahnya ambil, bersihkan, pakai tangan kamu. Pakai tangan ambilnya, bersihkan. Dari pagi sampai sore bersih, ya, karena lingkungannya itu doang tuh, lingkungan rumah. Kan dulu kan rumahnya agak luas tuh ya, depan latarnya lega, samping kiri kanannya lega, belakangnya juga lega. Kalau dulu gitu, sekarang mau sempit udah, depan jalanan, belakang tetangga, ya, yang udah begitu. Selesai guru? Belum. Coba kamu lihat di pojok sana ada kotoran manusia. Di pojok ada kotoran manusia, ya. Di pojok sana pun ada kotoran kerbau. Ambil, pakai tangan kamu. Terus bersihin tuh. Itu kan ujiannya begitu tuh, ya. Ujiannya dari guru, suruh bersihin. Bersihin sama dia, pakai tangan ngambilnya, bersihin. Selesai, udah, kamu pulang. Kamu sudah dapat ilmu yang saya ajarkan. Sampai di rumah, dia tafakur, dia merenung. Oh, kalau begitu, kejernihan kalbu saya ini, kebersihan kalbu saya dan pemikiran saya ini, jangan ada unsur-unsur negatif, ya harus suci, harus bersih, jangan sampai ada keruh sedikit pun. Nah, itu dia dapatnya, ya, baru Imam Ghazali tadi. Makanya begitu berjalan sama ulama, temennya ulama juga tuh, ya. Kata Imam Ghazali mengatakan, di dalam rumah itu ada 3 orang. Kata temannya, enggak mungkin. Sendalnya aja 2, ya, sendalnya cuma 2 pasang, enggak mungkin. Hari kita masuk. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu masuk, bener ada 3 orang. Yang 1 orang lagi digendong. Ya, sendal itu ada 2, enggak percaya temannya. Ya, orang yang bisa sendal. Ya, itu artinya apa? Ya, itu Masya Allah, Pak. Ya, jadi kita jangan merasa bagaimana, coba perhatikan. Allah hati kita itu. Ya, kalau tanpa guru nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa, Pak. Makanya, nah, para ulama mengatakan, ya, kam min alimin zi ghaflatin. Berapa banyak orang yang alim itu, tapi zi ghaflatin, kondisinya ghaflah terus. Ghaflah, nggak pernah ingat kepada Allah. Dalam kondisi apa aja? Berapa banyak orang yang alim seperti itu, tapi ghaflah hatinya itu. Nah, dan berapa banyak orang yang dianggap bodoh, tapi hatinya konsen kepada Allah. Nah, ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kita harus mulai berbuat, mulai berbuat, ya. Jangan begini-begini aja gitu. Kan mau pemilu itu kan harus ada perubahan katanya. Kita juga harus ada perubahan, ya. Keimanan kita, keyakinan kita harus ada perubahan. Yang begini-begini aja sampai kapan, ya? Kalau di dunia nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bakalan ketemu Tuhan di akhiratnya. Nggak bisa. Ya, tergantung bagaimana tingkat keyakinan dan keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ittaqullah, ya, allazi tasaaluna bihi wal arham, ya, takwalah kalian kepada Allah, yang dimana kamu kepada Allah lah itu senantiasa memohon, senantiasa meminta, dan juga tetaplah menjaga, ya, tali persaudaraan, asiluha wala taqta'uha, ya. Kemudian dimana arham tadi itu senantiasa kamu jaga, kamu pelihara, dan jangan kamu putuskan persaudaraan tadi itu, ya. Wa qala bi ayatin ukhra wa ati zal qurba haqqah, yakni a'ti haqqahu min sillati wal birri, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memelihara kita semuanya, ya, iman Islam, ya, harus semakin jaga sampai akhir hayat, keluarga kita semuanya, memberikan semangat ibadah,
Ya, berikan khusyuk hati kita itu senantiasa ya, banyak tafakurnya, banyak tadaburnya, mengedepankan akal kita dibandingkan yang lainnya, dan senantiasa kita bisa yang berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina